Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dikit, stop dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Blechterofoam. Jadi banyak yang inbox ke page kita bertanya tentang Blechterofoam, gimana tanda-tandanya, gejalanya apa. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, untuk Blechterofoam ini secara definisi adalah suatu kelainan suatu kehamilan anembryogenik. Jadi hamil tapi tidak disertai dengan pertumbuhan atau perkembangan pada janinnya. Jadi cuma ada kantung kehamilan, ari-ari mungkin tumbuh tapi janinnya tidak tumbuh. Dan ini adalah penyebab terbanyak terjadi keguguran di kehamilan trimester pertama. Kemudian penyebabnya dari Blechterofoam ini 60% sampai 70% penyebabnya adalah kelainan kromosom. Jadi memang faktor bibitnya yang jadi problemnya, bisa itu dari sel telur atau bisa dari sperma. Tapi kalau dari literatur sih mengatakan paling banyak penyebabnya di faktor X-nya, jadi dari faktor sel telur. Kemudian ada beberapa teori juga yang mengatakan infeksi dari TORS juga bisa meningkatkan resiko Blechterofoam, infeksi rubella, kemudian infeksi dari Streptococcus, kemudian pada pasien-pasien diabetes dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol juga didapatkan peningkatan terjadinya Blechterofoam ini. Kemudian gejalanya apa? Kalau untuk Blechterofoam sebenarnya nggak ada gejala. Kebanyakan dia hamil seperti biasa, mualnya tetap ada, kemudian tes kencingnya juga tetap positif. Tapi biasanya pada Blechterofoam ini disertai dengan flek. Kebanyakan keluhannya adalah flek-flek pada kehamilan awal. Jadi ibu-ibu jika hamil muda ada flek-flek, USG-kanlah. Karena nggak akan bisa kalau kamu nggak USG, nggak bisa tahu kita normal apa tidak. Jika dari USG-nya ternyata normal, tidak ada kelainan, ya kehamilan bisa dilanjutkan, bed rest, diberikan penguat. Tapi kalau ternyata di USG tidak didapatkan janin, ya diagnosa kita Blechterofoam. Dan untuk Blechterofoam ini tidak bisa dipertahankan karena pasti akan keguguran juga, dan yang dikhawatirkan jika dibiarkan berlarut-larut malah menjadi berkembang sekitar 3% berkembang menjadi hamil anggur, dan itu lebih rumit lagi untuk kita menangani kasus molahidatidosa atau hamil anggur. Kemudian bagaimana cara kita mendiagnosa? Pertanyaannya bagaimana kita mendiagnosa Blechterofoam? Jadi Blechterofoam itu diagnosanya hanya dengan USG. Jadi tidak bisa dengan diagnosa lain, hanya dengan palpasi tidak bisa. Jadi USG untuk menentukan apakah dia Blechterofoam. Jika hamil 7 minggu atau lebih dan tidak kita bisa mendiagnosa atau tidak menemukan janinnya, kita mendiagnosa ini sebagai Blechterofoam. Atau kalau secara kedokterannya, secara ini USG-nya sih, jika ukuran kantung kehamilan lebih dari 2,5 cm, tidak disertai dengan pertumbuhan janin atau janinnya negatif, kita diagnosa sebagai Blechterofoam. Kemudian setelah didiagnosa Blechterofoam ini diapakan? Apakah bisa diobati atau dikasih vitamin biar akan berkembang janinnya? Tidak bisa. Jadi kalau kita sudah mendiagnosa sebagai Blechterofoam, tindakan kita adalah kuret atau dihentikan kehamilannya. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi perdarahan yang banyak di rumah, dan itu bisa mengancam nyawa. Dan yang kedua, mencegah berkembang menjadi hamil anggur atau molahidatidosa tadi. Nah, setelah dilakukan kuret ini, apa tindakan selanjutnya? Untuk Blechterofoam dianjurkan kalau ingin hamil lagi ditunggu 3-6 siklus men yang akan datang. Jadi 3-6 bulan berikutnya baru boleh hamil lagi. Tapi apakah boleh berhubungan? Boleh. Jadi kalau kuret itu sama seperti orang menstruasi. Artinya begitu darahnya tidak keluar lagi, jadi nggak ada nifas. Jadi begitu darah nggak ada keluar, mandi, oke, silakan untuk sholat atau hubungan suami istri, tidak ada masalah. Tapi jangan hamil. Jadi baru boleh hamil setelah 3-6 bulan atau 3-6 siklus menstruasi. Bagaimana mencegah biar tidak berulang? Nah, itu yang nggak bisa. Sulit kita untuk mencegahnya karena kita tidak bisa tahu penyebab pastinya itu apa. Gitu. Yang bisa dilakukan adalah
konsumsi asam folat 1 atau 2 bulan sebelum rencana kehamilan, karena secara teori bahwa pasien-pasien bladder ovum ini ketika diteliti dia ternyata memang kekurangan asam folat. Kemudian yang kedua, periksa TORS, jadi periksa apakah ada infeksi tokso, rubella dan sebagainya untuk mengurangi resiko terjadinya bladder ovum. Yang ketiga, hindari lifestyle yang tidak baik seperti konsumsi alkohol, minum-minuman keras, itu akan merusak atau mengganggu kesehatan dari sperma. Kemudian untuk pasien-pasien yang diabetes, coba cek gula darahnya, kemudian kontrol gula darahnya. Oke, semoga bisa dipahami tentang pembahasan tentang bladder ovum ini. Jika ada tambahan atau pertanyaan, jangan lupa tinggalkan pertanyaan atau komen di kolom komen di bawah. Share kepada teman-teman atau ibu-ibu yang kalian kenal sehingga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, jika kira-kira konten di channel kita ini membantu ibu-ibu atau ibu suka dengan konten di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe, tanda lonceng di bawah, kemudian ditekan like dan di-share ke media sosial Anda. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.